Ada lagi namanya Bambang Lili. Dia bilangnya ngawur sama saya. Ini kan gorengan. Bambang Lili dia bilang, tapi kok ada yang mau merubah Pancasila? Mulutmu kok diam? Siapa yang mau merubah? Hei, saya tanya, siapa yang mau merubah? Adakah? Sebelum ada revisi, saya sudah terang-terangan di panggung berbicara kepada ribuan orang. Pancasila ini sudah finish, ngapain kamu panik? Kamu tahu apa tentang politik yang ada di pemerintahan? Nih, saya tahu semua. Saya bukannya sombong. Diam, siapa itu kan hanya pengalian saja. Itu kan hanya oknum-oknum saja yang mengajukan sebuah perevisian undang-undang. RUU HIP itu kan baru diajukan. Siapa yang mau merubah? Kalau ada yang mau menandatangani perincian-perincian tersebut, yang revisi tersebut, nah itu bisa dibilang rubah. Lah, Anda memahami tekstual saja tidak ngerti, apalagi mau bicara sama saya. Ya, tegas saya katakan itu. Tegas. Jangan bikin sarah. Jangan hanya ikut-ikutan. Kemarin sama isu PKI begitu melambung tinggi. Aku percaya sama Pak Jenderal Gatot. Lah, saya luruskan kembali. PKI-nya mana? PKI. Coba kamu sebutkan sama saya, kamu jelaskan. PKI itu apa? Komunis itu artinya apa? Bisa jelaskan sama saya? Anda akan menjawab, saya tidak tahu, Gus. Komunis itu apa? Komunis itu jahat, Gus. Itu salah. Makanya kamu translate dulu arti dari komunis itu apa. Lah, bab-bab yang dilarang, yang dibubarkan sesuai dengan TAP MPRS. Dalam undang-undang sudah diatur dari TAP itu, bahwa pemahaman PKI itu yang dibubarkan, bukan komunis. Kalau komunis itu ya sama, sebuah asas yang dipakai oleh negara. Arti daripada komunis itu apa? Politik, ekonomi, itu komunis. Makanya translate dulu di Google. Jangan kamu dengar kata-kata komunis itu seolah-olah kamu itu mendengar kata-kata anjing, kata-kata babi. Mohon maaf. Kamu pahami dulu arti dari komunis itu apa, dipahami dulu. Dan di Indonesia kebetulan ada sebuah partai yang kata-katanya ada komunisnya. Perlakuan-perlakuan itulah yang dibubarkan. Kalau berbicara PKI-nya, itu sebuah partai. Partai Komunis Indonesia. Itu singkatan dari PKI. Artinya kalau partai itu di bawahnya itu banyak simpatisan. Bisa saja nenekmu dulu bergabung di PKI, Partai Komunis Indonesia. Nenek moyangmu dulu, kakek moyangmu dulu juga di Partai PKI. Terus apa kok nenek moyangmu keturunan PKI, keturunan yang ikut partai PKI dibunuh semua? Negara ini mengedepankan kemanusiaan. Itulah Indonesia. Bersyukur kamu hidup di Indonesia. Bersyukur kalian semua adik-adikku hidup di zaman sekarang. Kalau kamu hidup di zaman Orde Baru, kamu sudah mati. Itu pun kalau sejarah PKI betul. Kan wallahu alam. Makanya tatkala ada seorang jenderal namanya Pak Gatot Nurmantio, saya sangat menyayangkan saja. Segitu bintangnya. Mohon maaf saya berbicara begini sebagai rakyat Indonesia, saya sebagai masyarakat. Begitu bintangnya rendet berbicara. Mantan panglima yang gagah, yang saya sangat mencintai beliau, berbicara di depan layar, maaf simpatis saya hilang. Membicarakan tentang kebangkitan PKI. Kalau saya balik seperti ini, Pak Gatot Nurmantio, apakah Anda semenjak menjabat menjadi jenderal, menjabat sebagai panglima TNI, apakah Anda pernah satu saja menangkap PKI? Jawabannya tidak. Kan malu jadinya. Malu tidak? Ya. Jadi saudara-saudaraku, artinya ayolah berbaik sangka dulu. Saya berbicara menanggapi ini kan setelah ada kejadian. Setelah ada kejadian yang ngawur, pemahamannya ini membayangkan stabilitas agama bangsa dan negara, disitulah saya keluar-keluar. Kalau tidak ada masalah, saya tidak ikut bicara. Saya tidak ikut ngomong. Kenapa saya begitu? Saya ini ketua umum Cyber NKRI. Cyber NKRI bertujuan apa? Memberikan edukasi di media sosial. Saya mempunyai kewajiban yang sangat besar. Anggota kami di seluruh Indonesia, bahkan ada di mancanegara. Supaya apa? Media sosial ini tetap terkontrol, kondusif. Dunia maya ini bukan Indonesia.
tapi mempunyai dunia sendiri, bukan dunia goib, bukan, tapi dunia IT atau dunia maya, bukan Indonesia. Jadi tidak ada sekatnya. Kalau ini tidak ada kontrol, mau jadi apa? Akibat media sosial mau merusak anak-anakmu nanti kelak, saudara-saudaramu kelak. Disinilah kami menanggapi hal-hal yang insya Allah itu bijak. Bukan keterpihakan, bukan perpolitikan. Kami tidak berpolitik di sini. Paham? Di situ ada sara, di situ ada hoax. Di mana dulu ada sama seorang gubernur Anies dihina, difitnah, kami belain mati-matian. Artinya kami melihat sebuah itu kezaliman atau fitnah atau itu berbentuk sara. Di situ kami akan bekerja. Di situ kami akan menjelaskan. Ya. Ya mungkin seperti itu saja yang saya sampaikan. Tapi ini kok pada marah-marah, pada berantem aja kerjaannya, Masya Allah. Makin ngabur Anda. Ngabur apa? Saya ngabur apa? Coba kamu cerna makanya dengan baik. Ya. Makanya tatkala Anda membuat sebuah narasi, tetapi narasi itu tidak terbukti, artinya Anda itu cuma mengada-ada. Apalagi orang-orang yang mohon maaf yang masih awam bermedia sosial hanya ikut-ikutan. Anda melihat ada isu PKI bangkit, ikut-ikutan. Anda mendengar komunis lu, seolah-olah komunis itu kata-kata yang sangat buruk yang dapat dipakai untuk menyerang seseorang. Padahal kata-kata komunis itu bukan hal yang buruk. Komunis itu ya asas biasa, makanya kamu translate dulu arti dari komunis itu apa. Kalau komunis itu artinya tidak baik, mungkin ya tidak itu. Dan negara masih pakai itu. Sistem-sistem komunis itu dipakai. Nah, ini jangan dibengkok-bengkokkan dengan kasusnya G30 SPKI. Yang kebetulan ada sebuah kejadian dulu dari Partai Komunis Indonesia yang terjadi pembantaian dan lain-lain. Itu pun juga sejarah itu belum tentu benar, karena kebenaran semua milik Allah. Apakah cerita itu benar? Apa PKI itu benar-benar makar? Ataukah PKI itu korban politik? Itu kan wallahu alam. Karena kebenaran hanya milik Allah. Loh, ini saya mengatakan artinya tidak memposisikan satu pihak, tidak, tetapi berpikir secara rasional, panjang. Ya. Makanya kalau ceramah itu jangan tukang adu domba. Lo yang kowe pekok kowe putra siluk, kowe pekok diomongi pisan pindho tetep pekok, ora pinter-pinter blas. Sing adu domba ki sapa? Saiki seumpamane ada seorang ustadz yang ayat-ayatnya cuman apal 1-2, masuk mimbar besok pemilu koar-koar saine dhewe merosak generasi anak bangsa, mendoktrin otak generasi anak bangsa, terus diam. Kan gak mungkin ulama-ulama juga marahin, gengsi. Kiai-kiai marahin dia, ya gak mungkin. Mau kiai itu mengajarkan hal kebaikan. Hadirlah orang-orang seperti saya, orang-orang yang brengsek terhadap ustadz-ustadz rasis begitu. Baru apal seayat 2 ayat sudah masuk mimbar menghujat sana sini, menggibah sana sini, menggibah pemimpin, menggibah sakar PDW hanya demi perpolitikan. Mungkin dulu contoh seandainya ada seorang ustadz rasis itu yang dari mana itu, yang dari Palu atau dari mana itu, Gus siapa itu namanya. Kalau beliau itu tidak masuk politik, tidak seperti itu. Oh saya dulu ngefans sekali kok sama yang namanya dia, si Gus siapa itu. Saya ngefans sekali waktu dia dakwah dalam kubur. Saya sangat mengidolakan sekali. Oh ini bagus sekali nih. Wah ini hebat. Tetapi di saat dia ikut politik, ada kata-kata Jokowi dan Prabowo, dia mempunyai pilihan yang diidolakan adalah salah satu. Maka dia mengumbar aibnya orang, mengumbar aib pemimpin, sehingga presiden sampai wakil presiden sampai kiai-kiai yang mendukung semuanya dihujat, digibah sama dia. Kita diam. Yang waras kalau berpikir. You semua kalau berbicara sama saya yang waras. Kalau kamu tidak waras, artinya saya cuma mengetawakan dari hati. Oh kamu tuh tidak jelas kok. Ya.